wa ila musannif hadil kitab wa mukatibil hadil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa muridina wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-babu adapun bab al-arba'una yang ke-40. Fi dzikri anwa'il adabi, di dalam menerangkan macam-macamnya siksa di neraka, maksudnya ala qadri amalihim, sesuai dengan kira-kira perbuatan mereka, sesuai dengan dosanya maksudnya, yaitu kalau kemarin kan nerangkan tentang ahli neraka, makanannya, minumannya, ya kan, siksa-siksa yang paling enak kemarin, ya kan, itu. Sekarang menerangkan tentang kalau amal ini itu hukumannya ini, amal ini hukumannya ini, walaupun tidak semuanya ditulis di sini. Qala, sudah bersabda siapa Nabi baginda Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ju selamat minan nari, dari neraka, kenyataannya min ummati, dari umatku, ba'da alfin, setelah 1000, wasittina, dan 60, apanya sanatan, tahunnya. Jadi kata Nabi, nanti ada umat-umat Nabi itu yang digodok dulu di neraka selama 1060 tahun. Tuh ya. Oh, 60.000 tahun? Bukan, oh 60.000 tahun ini ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wah, perasaanku cuman 1060 gitu tadi. Rupanya 60.000 ya kan itu. Nah itu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Siapa yang daftar ya situ ya kan itu. Kaumun, rupanya suatu kaum, samanun, yang gemuk-gemuk. Bukan Pak Sekda loh ini loh ya. Di sini tulisannya itu, artinya gemuk kan Pak? Nah, minal luhumi, dari dagingnya. Ini enggak nyindir Pak Sekda, tulisannya begitu. Masa tak lewatin ini, ya kan? Jangan merajuk kaki, tulisannya begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Mahzuluna, yang pada terpeleset. Enggak apa-apa Pak Sedek, tenang wae. Yang penting keluar dari situ ya. Aman lah. Al-mahzuluna, yang pada terpeleset, minat dini, dari agama ini. Kasatin, seperti belum. Kasatun, di maknanya apa situ Pak? Berpakaian. Jadi namanya manusia ya, yaitu ya pasti nanti ada terpelesetnya, ada kelirunya, ada salahnya. Ya sudah, nggak apa-apa, takdirnya masuk dulu ya masuk dulu. Kalau di Qur'annya tuh memang begitu. Kasatun, yang apa namanya, berpakaian, minasyabin, dari pakaian. Urrotun, yang apa tuh namanya, telanjang, minat to'ati, dari to'at. Ya artinya itu ada ya karena pakaiannya, ya ada karena dia itu tidak melaksanakan to'at. Masa urrotun itu artinya tidak berpakaian atau tidak memakai ketoatannya. Itu seperti itu. Sudah tahu sholat itu wajib ya enggak sholat, ya kan? Sudah tahu nyolong itu dosa ya masih nyolong. Sudah tahu mabuk itu dilarang dalam agama ya masih dikerjakan. Judi sudah dikasih tahu bahwa itu termasuk dosa ya masih dikerjakan. Sekarang enggak judi ya Pak, aku dewean, nyelot itu namanya kalau dewean ya. Alimuna, yang pada mengetahui, lamuna, yang pada tahu, dohiron, di dalam dohirnya, minal hayati dunya, dari kehidupan dunia ini. Sudah tahu bahwa kalau lalai dengan dunia, dia tahu itu, sadar gitu loh. Bahwa kalau nggak melaksanakan sholat itu dosa, itu sadar, tahu, tapi tetap dilanggarnya.
Nggak puasa dosa tuh dia tahu, tapi tetap dilanggarnya. Nah, nggak melaksanakan dosa-dosa tadi dia tahu bahwa itu dosa salah menurut agama dia tahu, tapi tetap dilanggarnya. Itu begitulah itu yang 60 tahun tadi 60.000 tahun tadi ya, itu hitung sendirilah nanti. Walal mu'alif rahimahullah wahum, adapun mereka anil akhirati dari akhirat, hum adapun mereka itu ghafiluna, pada lupa semuanya. Kalau masalah dunia nanti kita cekatan semangat, kalau amal-amal akhirat lesu, lalai atau enggak ngurus. Nah, itu yaitu ya 60.000 tahun tadi, hitung sendiri. Ya setidaknya dikurangi lah ya. Ya kadang-kadang sholat gitu loh ya. Padahal mu'alif jangan belas. Ya kadang-kadang ya ke masjid. Ya kadang-kadang ya ngaji barang gitu ya. Ngaji itu nampelinya banyak nanti. Satu kali duduk itu sama dengan sholat 1000 rakaat, sama dengan ziarah 1000 wali, sama dengan ziarah apa namanya menengok 1000 orang sakit, sama dengan didoakan 1000 para malaikat, sama dengan didoakan 1000 para wali, sama dengan didoakan sedekah dengan 1000 orang fakir, sedekah dengan 1000 orang miskin, banyak 1000-1000-nya itu. 34 beberapa yang 1000-1000-nya itu. Qalal mu'alif rahimahullah. Ay jahiluna artinya yang pada bodoh-bodoh semua. Artinya ngaji nggak mau, apa nggak mau, sampai mandi junub ya nggak tahu, ya kan? Wudhu nggak tahu. Ya aduh, nama pegawai syarat tuh wudhu tuh terbalik, nggak tertib, nah itu tak lucu bagi, ya kan itu. Itu kita jangan begitu, harus belajar. Kan kemarin bolak-balik saya sebutin, kita umpama diamanai sama masyarakat jadi tukang khotbah, ya dipelajari tata caranya khotbah, syarat rukunnya khotbah. Umpama biasanya kita tuh sama masyarakat dipercaya jadi tukang doa, ya dipelajari, digurukan doa itu. Walaupun nggak sama dengan orang lain, tanya sama Pak Komar tuh, yang benar pancemano Pak Komar. Nah itu, seperti itu caranya. Ya walaupun nggak sama nanti dengan yang lainnya. Yang biasanya diamani jadi imam dipelajari. Tata cara jadi imam itu bagaimana, tata cara mengimami sholat itu bagaimana, itu tak jadilah gitu ya. Itu yang biasanya diamanai jadi pembawa acara, ya dipelajari tata caranya pembawa acara, tertibnya itu bagaimana dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Supaya tidak jahilun tadi. Lo kalian kira bodoh itu tidak haram apa ya? Kita ndak ngaji, ndak belajar, ndak tahu, kalian kira ndak haram kok. Hadisnya sahih ya. Nabi itu bilang Allahumma ini a'udzubika minal jahli wal kasli. Nabi itu berlindung betul dari sifat bodoh. Nah, maka kata ulama itu bodoh itu haram sebenarnya. Males ya, haram. Wahum adapun mereka itu ahlul aswaki, ahli-ahli berdagang. Apa yang kena ini pokoknya nggak tahu, hati-hati kalau berdagang pokoknya ya, timbangannya dibenerin, yang jujur gitu. Qala mu'allif rahimahullah. Maksudnya pasar itu artinya dalam lingkup jual beli ya. Nah, itu begitu, bisnis gitu. Bukan begadang loh, berdagang. Qala mu'allif rahimahullah. Aku ndak ikut kata Pak Gudori. Oh ya berdagang juga namanya ya. Wal hawa dan juga hawa nafsu. Yaktasibuna pada mengerjakan, pada mencari siapa mereka min ayyimalin dari manapun harta, sya'u yang pada berkehendak siapa mereka. Saking bodohnya ndak tahu agama ya kan. Sawit orang ya sawit dia katanya ya kan. Wal hawa yaktasibuna yang pada bekerja atau mencari min ayyimalin dari manapun harta, sya'u berkehendak siapa mereka. Gak urus itu petainya siapa ya gak urus ya kan, itu jengkolnya siapa ya gak urus, buah sawit siapa ya gak urus ya kan. Nah itu
Qala al-mu'allif rahimahullah. Sama dengan sanak, sama dengan peliharaan saya sama Bang Hudori itu. Ya, kalau situ lantaklah Bang ya memang belum tahu ya kan itu. Nah, itu katanya orang Islam kan repot nanti. La yubali, tidak memperdulikan siapa mereka Allah Ta'ala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wis pokoke kerja ya kerja, nukang ya los sampai sore. Deres nyadap karet ya los sampai sore, manen ya los sampai sore, enggak urus nak duhur, nak asar, nak jumatan ra urus. Jumatan karepmu ra karepmu, duhur karepmu ra karepmu gitu dia. Nyolong karepmu ra ya karepmu, penting dapat untuk duit, dapat duit untuk beli rokok, ya kadang ya untuk nyelot barang katanya, ya kadang ya untuk beli apa namanya yang disep-isep bubu itu loh, bubu, sabu, oh iya itu, yang sabu-sabu itu. Walal mu'alif rahimahullah. Babun, artinya pintu yadkhuluna, masuk siapa mereka an-nar, kepada api neraka, ya seperti itu. Jadi kalau dia nggak peduli di dunia ini, ya kan, tentang hukum-hukumnya Allah, tentang kewajibannya kepada Allah, yo ganti Allah besok di akhirat itu ya nggak peduli lagi, terserah malaikat nak ngelemparnya itu ke neraka yang mana ya bebas hambatan 60.000 tahun tadi gitu. Umatnya Nabi loh itu, bukan orang kafir loh, karena orang kafir itu selama-lamanya. Kalau orang Islam ada batasnya, jadi 60.000 tahun tadi. Qala, sudah berfirman siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Musa, wahai Nabi Musa, lau ra'aita, jika melihat siapa engkau nakidul ahdi, kepada orang yang merusak janji, wal amanati, dan juga amanah, apa tulisannya Pak? Tulisan di sini yusbihuna. Nah itu yang betul ya, yushabuna, dilemparkan siapa mereka, ala wujuhihim, atas wajah mereka, ilan nari, ke api neraka. Jadi mereka nanti besok di akhirat, orang kok yang merusak janji itu macam mana sih? Kita dulu berjanji kepada Allah, dijadikan manusia untuk bersaksi bahwa Allah itu tuh Tuhan, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, berhubungan baik hablum minallah kepada Allah, hablum minan nas atas perintahnya Allah itu. Faida tarahu, maka ketika dilemparkan siapa mereka fi jahannam, di neraka jahanam, soro, maka menjadi apa, kullu udwin, tiap-tiap anggota badannya, minhum, dari orang-orang yang dilemparkan neraka, fi makanin, di suatu tempat. Faida turihu, ketika dilemparkan siapa mereka fi jahannam, ahli neraka tadi, fi jahannam, di neraka jahanam, soro, maka menjadi apa, kullu udwin, tiap-tiap anggota badannya, minhum, dari ahli neraka, fi makanin, di satu tempat. Sudah itu. Wa kullu urkin, dan tiap-tiap urat, fi makanin, di satu tempat. Wa qulubihim, dan hati mereka, fi makanin, juga di satu tempat. Jadi mereka itu ditempatkan di satu tempat gitu. Wa qala, dan berkata siapa, Nabi Musa, wailun, Nabi Musa Pak Allah ini, Nabi Musa ya, wailun, celaka sekali, linakidil ahdi, kepada orang yang merusak janji, wal amanati, dan juga amanah. Tarahu, dilihat siapa mereka, dilihat itu masluban, dalam keadaan disalib, ala saja roti zakumi, di pohon zakum. Tarahu, dilihat siapa mereka, dilihat itu masluban, disalib, ala saja roti zakumi, maslub, solaba itu disalib, di atas pohon zakum. Tadkhulu, masuk apa, pohon zakum, ming duburihi, dari duburnya, atau yang belakang itu ya, swogok buat gitu. Tembusannya mana Pak? Tembusannya watakhruju, dan tembus,
atau keluar apa sogoan tadi mingfamihi dari mulutnya, jadi dicoblos dari belakang situ terus tembus ke mulut. Bayangin sendirilah kalau kepengen nyicip ya situlah kan gitu. Wa udunaihi dan kedua telinganya, wa ainaihi dan kedua matanya. Terus tadi sudah keluar gitu, coblos samping kiri samping kanan sampai mencotot matane. Qala sudah berfirman siapa Allah Subhanahu wa taala, ya Musa wahai Nabi Musa, lau ra'aita jika melihat siapa engkau nakidul ahdi kepada orang yang merusak janji wal amanati dan amanah, suruh sholat gak mau, suruh puasa gak mau, dilarang Allah untuk ibaratnya tuh menahan tidak berbuat maksiat, ya nekat wae kan. Qad qoronahu sudah mengawaninhu kepada nakidul ahdi, sudah mengawani. Korona itu mengawani, korin itu kawan. Hu kepada mereka siapa syaiton fisil fil sal fil fis salasili di rantai wal aglali dan juga belenggu mu'alliqatun yang digantung bilisanihi dengan apa namanya lidahnya, jadi lidahnya dikeluarin terus digantung. Mu'allakun digantung bilisani dengan lidahnya. Wis bayangin sendiri ya. Malah saya bayanginnya. Yasilu mengalir apa dima'uhu. Otaknya min manakhiroihi dari kedua lubang hidungnya. Layanamu tidak pernah tidur siapa ahli neraka torfatan satu kedip. Mana? Min manakhiroihi dari kedua hidung lubang hidungnya. Layanamu tidak pernah bisa tidur siapa ahli neraka torfatal aini satu kedip mata pun. Jadi ahli neraka itu sedikit pun tidak bisa tidur, disiksa terus. Walayajidu dan tidak menemukan rohatan kepada istirahat torfata ainin satu kedip mata pun. Jadi di neraka itu sedikit pun tidak ada istirahat, disiksa terus. Tidak bisa tidur sekedip mata pun, juga tidak bisa ada rasa enak sekedip mata pun. Hatta inal kafiro sehingga sesungguhnya orang kafir itu yatlubu menginginkan siapa orang kafir al amanah kepada keamanan bil mauti dengan mati minal adabi dari siksa. Besok itu kemarin kan sudah ya, bahwasanya orang itu kan berharap hidup, beda dengan ahli neraka. Dia berharap itu mati saja. Kalau orang ahli neraka berharap dia itu mati, ternyata tidak mati-mati selama-lamanya. Karena kematian kemarin sudah disaksikan oleh semua makhluk ketika di Padang Arafah, bahwa kematian itu ke Padang Arafah ya. Nah, iyalah apa di Padang Mahsyar kemarin ya, bahwasanya kematian itu diwujudkan domba atau kambing, ditengokkan kepada seluruh makhluk, terus bahwa kematian itu sudah tidak ada, yaitu kematian itu disembelih, artinya kematian sudah tidak ada lagi. Nah, makanya ahli neraka itu pengennya dia itu mati saja, bahkan ada yang kepengen jadi debu saja, kung tuturoba, itu loh ya, itu daripada di neraka, karena ingin mati tadi, ingin ibaratnya berhenti sedetik saja siksaan itu tidak ada, nggak ada kamusnya, nggak ada rumusnya, nggak ada pengampunannya kalau sudah sampai di sana ya. Wa kada demikian juga siapa nakidul ahdi orang yang merusak janjinya atas melaksanakan ibadah kepada Allah dan menjauhi larangan Allah. Yatlubu menginginkan siapa nakidul ahdi al amanah kepada keamanan bil mauti dengan mati. Pokoknya orang ahli neraka tuh pengen mati wae, nah, gitu. Padahal tidak bisa mati. Wa kada demikian juga siapa azani orang yang berzina.
Mesti dihindari ya. Dihindari bagaimanapun caranya dihindari. Itu apalagi kok istrinya orang, maksudnya istri orang ya kan ya. Dihindari ya itu. Wa akilu riba, dan orang memakan harta riba. Memakan harta riba. Manai duit loh. Utang kok ada anak-anaknya tuh loh ya. Wa tarikus sholati, dan juga meninggalkan sholat. Yu'adzibuna, disiksa siapa mereka, finnari, di neraka, ukban, dengan masa yang lama. Ukban itu kalau dalam riwayat itu 4 juta tahun. Nah, 4 juta tahun. Nanti ada keterangannya kayaknya. Qala, sudah berfirman siapa Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, wahai Musa, laukana, jika ada apa, ma'ul bahri, airnya lautan, itu midadun, dan sebagai tinta, wal asjaru, dan pohon-pohon itu aklaman, ada itu aklaman sebagai pena, wal ingsu, dan manusia, wal jinnu, dan jin itu kitaban sebagai penulis, la khalasot, maka tentu selamat atau habis. Artinya wassalam dulu kalau kata kita, enggak selamat gitu loh. Nah, apa al-aklamu, pena-pena tadi. Wafaniyat, dan rusak siapa al jinnu, jin, wal ingsu, dan manusia. Wanafadat, dan habis kering apa al biharu, lautan, kuluha, ya semuanya airnya lautan. Min qabli ang taktuba, sebelum jika menulis siapa orang tersebut, ada dal haqqobi jahannam, kepada masanya neraka jahanam. Jadi andaikan kok untuk nulis itu semua air laut itu dan seluruh pepohonan yang ada di dunia ini, semua jin dan manusia menulis, maka itu tidak akan selesai untuk menulis masa-masanya neraka jahanam. Wadzalika, dan demikian itu ada pak, dalilnya ada, itu qauluhu ta'ala, dawuhnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, labisina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardaw wala saraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Surat apa tuh Pak? An-Naba, amma yatasa'alun, ya. Itu labisina, pada diam siapa mereka, fiha, di dalam neraka, ahqaban, di masa-masa yang lama sekali, layadukuna, tidak pada mencicip sedikit pun siapa mereka, fiha, di dalam neraka, tidak mencicip berdan, rasa dingin, wala syaroban, dan tidak mencicip minuman, illa hamiman, kecuali minuman api panas, wa ghassaqon, dan juga gelap, bardan, dingin. Jadi di neraka itu tidak merasakan dingin. Silahkan kalau bawa lemari es besok, ya kan. Hamiman, air api, didian api gitu. Api itu dibubur, itu hamim. Hamim itu bubur api. Nah, ya. Cemana caranya buat Pak? Cara dewek, buat dewek. Bubur, bagus sakon, dan gelap. Jazaan, sebagai balasan, jaza'au wifaqa, sebagai balasan yang sepadan, sebagai balasan yang sepadan. Jadi dalam surat An-Naba, amma yatasa'alun itu labisina fiha ahqaba la yaduquna fiha bardaw wala syaraba illa hamimau wa ghassaqa jazaa'u wifaqa. Mereka nanti tinggal di neraka dalam masa-masa yang lama. Mereka la yaduquna fiha barda, mereka tidak merasakan dingin sedikit pun, wala syaraba, dan tidak merasakan minuman kecuali bubur api, wa ghassaqon, dan mereka dalam keadaan gelap,
jazaan sebagai balasan wifakon yang sepadan, sepadan misalnya. Kasih tahu ngayel, ya kan? Berengkel, dikasih kesempatan sama Allah ndak mau, nah, itu bahasanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, li Jibril kepada malaikat Jibril, mal haqab, wahai Jibril, haqab itu apa sih? Nah, kan ini ada kata-kata ahqaba itu loh ya. Maknanya haqab itu apa? Kata Jibril, qala maka berkata siapa Jibril, malaikat Jibril alaihissalam, arba'atu alafi sanatin. Haqab itu masa dalam neraka itu yaitu 4 juta Pak ya. 4.000 tahun. Qala alaihi salatu wassalam. Jadi haqab itu 4.000 tahun. Qala alaihi salatu wassalam asanatu kam syahrun. Qala maka bersabda siapa baginda Nabi bertanya lagi kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, as-sanatu adapun 1 tahun itu kam sahrun, berapa bulan? Kalau di neraka Bril itu kalau 1 tahun itu berapa bulan? Qala maka berkata siapa malaikat Jibril, arba'atu alafi sahrun, 4.000 bulan. Jadi 1 tahun dalam dalam neraka itu 4.000 tahun. 4.000 bulan. Kalau 1 ahqab itu 4.000 tahun. 1 tahun 4.000 bulan. Qala alaihi salatu wassalam, maka Nabi bertanya lagi, asyahru adapun sebulan itu kam yauman, berapa hari Bril kalau di neraka itu? Di neraka 1 bulan. Qala maka berkata siapa Jibril, arba'atu alafin, 4.000 apanya? Yaumin, 4.000 hari. 1 bulan itu 4.000 hari. 1 bulan 4.000 hari. Qala maka berkata siapa, bersabda siapa baginda Nabi alaihi salatu wasalam, wal yaumi dan adapun sehari Bril itu kam saatin, berapa jam? Bril sehari berapa jam? Qala maka berkata siapa malaikat Jibril, sab'una alfa asaatin, yaitu 70.000 jam. 1 hari itu 70.000 jam. Wa kullu saatin dan tiap-tiap 1 jam itu sanatun 1 tahun, min sinai dunya dari tahunnya dunia. Jadi hitung sendiri ya. Jadi satu jam itu 1 tahun dunia. Terus 1 hari itu 70 jam. Jam itu tadi berarti 70 kali 1 tahun gitu ya. Nah, nanti dihitunglah. Pak Tamrin biasanya yang pada itu. Walal mu'alif rahimahullah. Diulangi. Ini agak seru nih. Jadi 1 ahqab, 1 masa itu 4.000 tahun. Terus 1 tahun itu 40.000 bulan. 1 bulan 40.000 hari. 1 hari 70 jam. 70.000 jam. Terus 1 jam itu setahun dunia. 1 jam adalah setahun dunia. Nah, itu hitung dewek nanti. Qolal mu'alif rahimahullah. 1 jam 70.000 dunia. 1 tahun dunia. Itu begitu. Waruya dan diriwayatkan an Nabi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala sudah berkata siapa Abu Hurairah. Qala sudah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sudah bersabda, idza kana ketika terjadi apa yaumul kiamat, hari kiamat, yakhruju maka keluar minan nari dari neraka apa syai'un sesuatu. Jadi ketika besok hari kiamat itu ada yang keluar. Ada mode baru. Yang keluar mode baru itu ismuhu adapun namanya yang keluar itu harisun, namanya Haris itu bangsa apa? Ya tawaladu keluar apa Haris? Minal aqoribi dari kala jengking atau Scorpio itu apa namanya? Apa kala jengking? Rok suhu adapun kepalanya Haris itu fisama di langit asabiati yang ke-7.
kepalanya di langit yang ketujuh. Wa danabuhu, dan adapun buntutnya itu tahtal ardi, di bawah bumi, as-sufla, yang paling bawah. Kepalanya di langit yang ketujuh, kalajengking tadi, terus buntutnya di langit yang di bumi yang paling bawah. Nah, itu ya. Gedangnya itu. Terus apa dia? Ngapa kok dia keluar? Dia punya tugas, fayunadi, maka memanggil-manggil atau memberikan pengumuman siapa Haris tadi, yang dari kalajengking tadi. Pengumumannya sab'ina marratan, 70 kali. Dia ngasih pengumuman 70 kali. Pengumumannya begini, ini dengerin baik-baik ya. Kita termasuk apa tidak nggak tahu. Ya, mudah-mudahan nggak termasuk. Ainaman, aina itu di mana-man orang-orang baroza, yang sudah melewati ar-Rahman, kepada Allah yang Maha Rahman, yang sudah berani-berani melanggar perintahnya Allah, mana? Wa aina, dan di mana man adapun orang, wa aina, dan itu di mana man adapun orang kharoba, yang sudah mengajak perang ar-Rahman, kepada Allah yang Maha Rahman. Siapa ini? Yang biasanya menghalang-halangi agama atau orang yang tugas agama. Nah, itu yang fayaqulu, maka lalu berkata siapa? Jibril, malaikat Jibril alaihissalam. Ma, itu apa turidu, menginginkan engkau ya Haris, wahai Haris, Haris, kata Jibril, kau tuh pengen apa? Kok bengok, ya kan? Ngasih pengumuman, manggil, ya kan? Kayak nggak terima, ngapo. Fayaqulu, maka lalu berkata siapa Haris, uridu, menginginkan siapa saya, khamsatun, kepada 5 golongan. Saya nggak ingin apa-apa, Bril. Saya pengen cuman 5 model orang ini. Yang model bagaimana? Maka Haris berkata, ainaman, di mana orang taroka, yang meninggalkan siapa orang tersebut, as-sholat, kepada sholat. Nah, ini urusannya Haris besok ya, kalajengking itu. Ngurusi orang yang meninggalkan sholat. Wis pokoknya kalau pesan ya. Saya pesan pokoknya kalau yang semuanya lah sebenarnya ya. Sholat itu normanya orang Islam itu sholat. Orang Islam kok nggak sholat itu nggak normal. Intinya begitu. Apalagi sudah katanya ngaji, belajar, usahakan apapun yang terjadi, sholat 5 waktu itu jangan lagi ditinggalkan. Ya. Terus latihan kok bagaimana caranya? Kari-kari yolah dulu. Mau subuh kesiangan dulu yolah, yang penting nanti terus langsung dilakukan. Duhur asar mau kejok lewat, terus nanti dikumpulin, dikerjakan, sudah maghrib apa sudah isya gitu ya. Jangan lagi ditinggalkan, dicukupi sehari semalam 5 waktu. Syukur-syukur kok waktunya nggak kelewat ya, itu lebih baik lagi. Syukur-syukur kok mengerjakannya itu secara berjamaah, itu lebih baik lagi. Syukur-syukur berjamaahnya di masjid itu lebih baik lagi. Karena ini ancamannya berat sekali ya. Itu baru di alam kubur wae orang yang meninggalkan sholat itu sudah kena adab, Pak. Lah katanya apa? Orang yang istinja dulu. Lah, orang kan istinja dulu, bener apa enggak dulu? Baru orang itu bisa sholat. Itu loh maksudnya, maka diurus istinja dulu. Ya baru ketika otomatis orang yang istinjanya enggak bener, ya nanti sholatnya enggak benar. Gitu loh ya, maksudnya gitu. Aina itu di mana adapun orang mana yang menghalangi atau tidak membayar az-zakat kepada zakat. Wa aina, dan di mana golongan termasuk yang dicari Haris tadi, yaitu orang yang enggak bayar zakat. Wa aina, dan di mana adapun orang-orang sariba, yang pada meminum al-khamra, kepada minuman keras. Di sini tukang mabuk itu besok dipesani sama Haris, itu dicari besok. Wa aina, dan di mana adapun orang-orang akala yang memakan ar-riba, kepada riba, baik riba akad maupun riba fudul. Wa aina, dan itu di mana adapun orang-orang. Wah, ini yang bahaya ini. Kok ya ditulis lah di sini. Saya berharap gak ditulis ini. Wa aina, dan di mana orang-orang yatahaddasa, yang ngomong-ngomong di hadis dunya, dengan omongan dunia, fil masajid, di masjid. Wah, berharap gak ditulis loh ini jane. Wallahualam. Takutnya Pak Tamrin ngotar perkara jando kok dalam masjid, ini repot.
Fajama'ahu maka mengumpulkan siapa Haris kepada mereka, mengumpulkan orang yang meninggalkan sholat, orang yang nggak mau bayar zakat, orang yang minum minuman khamr tadi, orang yang makan riba, orang yang ngotar di masjid tentang dunia, dikumpulkan fi famihi di mulutnya Haris tadi, kalajengking tadi. Wayarji'u dan kembali siapa Haris bihim dengan mereka ila jahannama kepada neraka Jahannam, dibawanya ke neraka Jahannam. Jadi kendaraannya besok orang yang nggak sholat, orang yang nggak zakat, orang yang minum minuman khamr, orang yang makan riba, orang yang ngotar masalah masjid, ya kan, masalah dunia, itu besok kendaraannya ke neraka Jahannam itu Haris. Haris itu yaitu kalajengking dari neraka, itu kendaraannya. Enak atau kendaraannya? Na'udhu meminta perlindungan siapa kita billahi kepada Allah min syaqawatin dari kecelakaan. Mudah-mudahan dan kita ngaji, belajar, menjadikan hati kita itu takut kepada Allah, menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita tahu begini, kita menjadi semangat, tidak lagi meninggalkan sholat 5 waktu, menjadi semangat untuk ibadah sholat kepada Allah, dan semangat meninggalkan larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita nantinya selamat di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.